Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pengetahuan dasar geografi, yaitu bab pertama dari materi kelas 10 pelajaran geografi. Jadi kita kenalan dulu nih sama pelajaran terbaru kita, yaitu geografi. Tak kenal kan maka tak sayang. Makanya kita kenalan dulu yuk. Sebelumnya ibu mau tanya, sekarang ini kamu lagi tinggal di mana? Ada yang di Jakarta? Atau ada yang PJJ-nya dari Jogja? Atau ada yang dari Paris? Atau ada yang dari Mekah? Wah, jauh banget kan? Tapi pada intinya kita tetap satu, yaitu kita tinggal di bumi, ya kan? Gak mungkin kan kamu tinggal di planet yang dekat dengan matahari. Bisa-bisa kalau kamu nyate, kamu jadi ikutan ke sate, ya kan? Nah, untuk itu kayaknya penting banget ya buat kita mempelajari rumah kita sendiri, yaitu bumi kita gitu. Nah, perkembangan ilmu geografi itu dimulainya dari penjelajahan manusia. Jadi manusia itu kan punya banyak kebutuhan ya. Nah, di daerah mereka ternyata tidak ada bahan-bahan yang dibutuhkan. Misalnya nih, orang-orang di daerah Eropa, mereka kan punya 4 musim ya. Ada musim panas, musim dingin, kemudian musim gugur dan musim semi. Ketika musim panas, mereka senang karena badan mereka kan gak kedinginan ya. Nah, tapi kalau misalnya musim dingin, wah, gimana caranya bisa menghangatkan badan? Nah, akhirnya mereka melakukan ekspedisi, perjalanan yang sangat jauh untuk menemukan bahan-bahan apa yang bisa membuat badan mereka tetap hangat gitu. Akhirnya mereka melakukan perjalanan sampai daerah yang sangat jauh. Seperti itu. Nah, di dalam melakukan perjalanan tersebut, akhirnya mereka menulis, menggambar fenomena-fenomena apa yang ada di permukaan bumi kita. Nah, sebelum orang-orang Eropa Yunani itu melakukan perjalanan, Allah Subhanahu wa taala juga sudah memerintahkan kita dalam Al-Qur'an. Nih, Ibu kasih tahu ya. Nah, di sini nih ada ayat Al-Qur'an tentang Allah memerintahkan kita melakukan perjalanan. Nah, sungguh telah berlaku sunnah Allah Subhanahu wa taala, maka berjalanlah kamu di muka bumi dan lihatlah bagaimana akibat atau perbuatan orang-orang yang mendustakan ayat-ayatnya. Nah, dari sini Allah memerintahkan kita untuk melakukan perjalanan. Nah, meskipun umat Islam bukannya umat pertama yang mengkaji pelajaran geografi, tapi umat Islam punya sumbangan besar terhadap ilmu geografi saat ini gitu. Jadi saling melengkapi. Nah, materi kita yang pertama nih, mempelajari geografi, kita belajar dulu tentang pengertian geografi. Kita udah tahu pengertiannya apa, kemudian objek studi geografi. Kemudian ada ruang lingkup, ada konsep, prinsip, pendekatan, dan manfaat. Nah, yang konsep, prinsip, pendekatan ini bisa kalian lebih pahami kalau kalian ibu kasih latihan. Nanti ada latihannya menyusul ya. Tuh. Nah, sekarang kita ke pengertian geografi dulu. Nah, pengertian geografi nih adalah secara umum. Geografi adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi. Ilmu yang mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi. Nah, di permukaan bumi, fenomenanya itu apa aja? Ada fenomena kependudukan, fenomena flora dan fauna, ada fenomena iklim. Kemudian banyak lagi, ada fenomena gunung meletus, tsunami, dan lain sebagainya. Pokoknya apapun yang terjadi di bumi ini. Bumi kita kan punya berbagai macam unsur ya. Ada unsur tanah, udara, kemudian ada unsur apalagi api, air, dan lain sebagainya. Nah, semua unsur itu akan dipelajari dalam ilmu geografi gitu ya.
Nah, ini istilah geografi pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli filsafat dan ahli astronomi terkenal bernama Eratosthenes. Kata geografi sendiri berasal dari bahasa Yunani, geo yang berarti bumi dan graphein yang berarti tulisan atau menjelaskan. Sebab itu, geografi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan dan perbedaan keruangan atas fenomena fisik serta manusia di atas permukaan bumi. Jadi, mempelajari keruangan, fenomena fisik seperti gunung, sungai, danau, segala macamnya, serta manusia yang ada di permukaan bumi. Kan manusia berinteraksi ya dengan lingkungannya. Kalau yang di dataran rendah, mereka biasanya perkotaan. Kalau di dataran tinggi seperti puncak, biasanya mereka nanam sayur-sayuran. Nah, itu kan ada interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Nah, ini dipelajari dalam geografi. Nah, ini definisinya ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan di muka bumi serta interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahan. Begitu ya. Paham ya? Jadi geografi itu ilmu yang mempelajari tentang bumi. Nah, bukan bumi aja, tapi interaksi antara manusia dan lingkungannya dalam konteks keruangan dan kewilayahan gitu. Karena kan geografi belajarnya tentang bumi. Bumi itu kan suatu ruang dan wilayah. Maka yang dibahas hanya sebatas ruang dan wilayah. Gitu ya, paham ya? Oke, kita lanjut. Nah, geografi itu belajarnya tentang apa sih? Kalau di sosiologi kan belajarnya tentang sosial ya, interaksi antara manusia dengan manusia. Kalau ekonomi belajarnya tentang ya keuangan. Kemudian kalau biologi belajarnya tentang hewan, tumbuhan, di dalam tubuh hewan jantungnya mana, bagian tubuhnya mana aja, itu namanya biologi. Kalau fisika belajar tentang misalnya ada harimau mau lari kecepatannya berapa. Nah, itu kan ada objeknya ya. Setiap pelajaran pasti ada objeknya. Nah, geografi juga objeknya bumi, tapi di sini lebih dibagi lagi. Ada objek material dan objek formal gitu ya. Kita lihat ya. Sekarang objek materialnya itu terdiri dari litosfer, yaitu belajar tentang kulit bumi. Itu rumah yang kalian sekarang tinggali adanya di lapisan apa? Ayo. Nah, itu adanya di lapisan litosfer, adanya di lapisan kulit bumi. Nah, untuk itu geografi mempelajari tentang litosfer. Kemudian ada atmosfer, lapisan udara. Sekarang kita sama-sama hirup udara. Alhamdulillah ya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara yang bebas. Nah, selanjutnya atmosfer. Alhamdulillah kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara yang sejuk ini, yang sehat ini gitu ya. Belum lama dapat info katanya di Cina ada badai pasir. Nah, kalau sampai seperti itu nauzubillah ya. Gitu. Nah, itu akan kita pelajari juga. Karena kan mengganggu banget ya kalau misalnya lapisan udara kita kotor. Nah, untuk itu gimana cara menjaganya? Nah, makanya kita pelajari dalam geografi. Kemudian lapisan air. Wah, ini air sangat penting sekali. Setiap harinya kita bersentuhan dengan air. Air yang ada di rumah kita itu air tanah. Kemudian ada lagi yang dari PAM. Kemudian ada lagi yang suka jalan-jalan ke laut, sungai, danau, dan segala macam. Nah, itu akan kita pelajari di geografi. Kemudian ada biosfer. Biosfer itu kehidupan flora dan fauna yang ada di permukaan bumi. Interaksi flora dan fauna ini yang ada di permukaan bumi. Kita pelajari juga nanti persebarannya. Persebaran badak bercula 1,
mereka tersebar di mana saja, hewan-hewan yang lainnya itu akan kita pelajari semua. Kemudian lapisan kehidupan manusia atau antroposfer. Manusia dengan hubungannya dengan lingkungan. Coba tuh kita lihat tuh. Itu ada gambar pasar yang ada di sungai. Pasarnya terletak di sungai, jual belinya itu di sungai. Kenapa ya kok pasarnya adanya di sungai sih? Bukannya pasarnya ada di daratan harusnya. Nah, ini berhubungan dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Karena ini adanya di Kalimantan. Kalimantan itu kan dijuluki dengan daerah 1000 sungai. Nah, makanya pasarnya pun adanya di sungai itu, pasar terapung. Unik sekali ya gitu. Ternyata memang benar suatu tempat mempengaruhi aktivitas manusia yang ada di dalamnya gitu ya. Kemudian ada objek formal ke ruangan. Tadi kan ada objek material ya. Sekarang ada objek formal. Jadi kalau objek formal itu adalah menganalisis objek material yang ada tadi, kemudian dari cara pandang dan cara berpikir dalam mempelajari geografi serta analisis terhadap objek material gitu. Jadi kalau misalnya objek formal, dia cuma menganalisis fenomena itu, analisisnya seperti apa, seperti itu ya. Objek formal itu ada objek ke ruangan, ada ke lingkungan, dan ada kewilayahan. Nah, kita lanjut ke sini ya. Nah, sekarang ruang lingkup geografi. Nah, biar belajarnya tuh nggak kemana-mana. Nah, di geografi itu ada ruang lingkupnya. Nah, ruang lingkupnya itu ada yang pertama, persebaran dan keterbatasan penduduk di permukaan bumi. Kita mempelajari tentang persebaran. Namanya wilayah ya kan tersebar tuh, buminya luas banget kan. Nah, kita akan mempelajari persebaran itu. Misalnya gunung api adanya di mana aja gitu. Nah, kita pelajari persebarannya. Ada di Indonesia, ada di Hawaii tuh yang banyak banget gunung apinya. Kemudian ada di Jepang, Afrika, dan lain sebagainya. Kemudian interaksi manusia dengan lingkungan fisik, bagaimana interaksinya. Kemudian kajian terhadap wilayah atau region. Kita mempelajari lebih dalam lagi bagaimana karakteristik suatu wilayah di suatu tempat gitu. Paham ya sampai sini? Jadi kita belajar tentang persebaran, interaksi, dan kajian terhadap wilayah atau region. Kemudian ini ada cabang ilmu geografi. Ada geologi, klimatologi, hidrologi, biogeografi. Itu geografi fisik tuh ya. Geologi itu belajar tentang tanah, klimatologi iklim, hidrologi air. Kalau biogeografi itu tentang biogeografi itu tentang kayak mempelajari tentang hutan, hewan, dan lain sebagainya. Kemudian ada geografi manusia, ada geografi kependudukan, dan geografi ekonomi. Ada lagi geografi teknis penginderaan jauh atau SIG. Nanti juga kita akan belajar. Sekarang kan kita ada Google Map ya. Nah, itu karena geografi teknis. Kemudian ada geografi regional. Gitu ya. Paham ya sampai di sini ya. Tadi kita sudah belajar tentang pengertian geografi. Kemudian kita juga belajar tentang objek geografi. Kita juga belajar tentang ruang lingkup geografi. Udah kita pelajari itu ya. Sekarang kita ke konsep geografi ya. Nih, konsep geografi. Kalau sama kayak kita mau ulang tahun kita mau konsepnya apa nih? Atau nanti misalnya kalau kalian perpisahan konsepnya mau apa nih gitu. Nah, di geografi juga sama. Kita mempelajari sesuatu ada konsepnya. Biar yang kita teliti itu tidak berpencar kemana-mana, tidak melebar kemana-mana gitu. Nah, geografi punya 10 konsep geografi. Yang pertama adalah konsep lokasi.
Ada 10 ya. Sekarang Ibu jelaskan satu-satu. Konsep lokasi. Lokasi, di mana tempat tinggal Anda? Gitu. Nah, konsep geografi yang lokasi ini adalah mengacu pada kedudukan suatu objek. Jadi, objek misalnya, rumah kamu di mana? Oh, rumah saya ini kamu tahu tuh, lintang utara dan lintang selatan rumah kamu. Contoh, Indonesia. Letak konsep lokasi Indonesia ada di mana? Nah, di sini 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, ini namanya konsep lokasi absolut. Jadi kalau absolut itu tidak berubah, tetap karena sesuai dengan garis khatulistiwa gitu ya. Misalnya rumah kamu lokasi absolutnya di mana? Oh, rumah saya di 3 derajat lintang utara sampai 24 lintang selatan gitu. Nah, itu namanya lokasi absolut, sudah tetap. Atau yang seperti ini. Lokasi relatif. Relatif itu misalnya nih, Ibu tanya, itu dia cantik atau enggak? Ya relatif sih ya, ada yang bilang cantik, ada yang bilang enggak. Nah, sama seperti ini nih. Relatif. Lurus terus, rumah kamu di mana? Itu tuh lurus terus lalu belok kanan di perempatan, nanti ada gapura, masuk situ aja. Rumahnya di sebelah masjid. Tuh, rumahnya di sebelah masjid gitu. Atau misalnya letak Indonesia ada di mana? Di antara benua Australia dan benua Asia gitu. Nah, itu namanya lokasi relatif, bisa berubah-ubah atau sesuai sudut pandang manusia gitu. Paham ya sampai sini ya? Nah, kemudian ada konsep jarak. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tiba di wilayah tempat tinggal Anda? Berapa lama ya? Nih, kita lihat nih. Contoh, nanti kita menginap di rumah Tono saja. Jaraknya dekat dengan sekolah cuma 1 kilometer. Nah, itu namanya jarak absolut. Jadi kalau jarak absolut itu ada 1 kilometer, 2 kilometer, 3 mil, 300 meter. Jadi ada ada ketentuannya berapa kilometer dan lain sebagainya. Itu namanya jarak absolut gitu. Nah, tapi kalau misalnya jarak relatif, ke sekolah kalau jalan kaki 1 jam. Tapi kalau naik angkot cuma 30 menit. Angkot mobil. Tapi kalau misalnya kita naik Gojek paling cuma 15 menit. Nah, itu namanya jarak relatif. Paham ya sampai di sini ya? Gitu. Nah, sekarang keterjangkauan. Bagaimana menuju wilayah tempat tinggal Anda? Terjangkau nggak nih? Kalau misalnya rumah kita adanya di gang sempit, terus kamu ke rumah teman kamu itu naik mobil Kijang misalnya, bisa masuk nggak? Terjangkau nggak ya? Nah, contoh nih, Pulau Madura yang susah untuk dijangkau karena harus menggunakan kapal. Namun setelah dibangun jembatan Suramadu, kita bisa menuju ke Madura dengan mobil dan angkutan darat lain menggunakan jembatan sehingga mempercepat perjalanan. Tuh, ternyata kalau dari Pulau Jawa ke Pulau Madura bisa tuh terjangkau naik mobil. Karena sekarang sudah ada jembatan Suramadu. Kalau dulu kan harus menggunakan kapal terjangkaunya. Sekarang bisa menggunakan kapal, bisa menggunakan mobil, bis, dan lain sebagainya. Gitu. Misalnya nih, kamu lagi mau mengevakuasi orang yang tersesat di hutan. Gak mungkin kan kamu pakai mobil biasa. Kamu harus pakai mobil off-road atau motor trail seperti itu ya, karena kan jalannya berbatu-batu dan lain sebagainya seperti itu. Itu namanya konsep keterjangkauan. Kemudian morfologi. Terdapat apakah
terdapat pegunungan atau kenampakan alam di sekitar wilayah tempat tinggal Anda, tempat tinggal kamu. Jadi morfologi itu kenampakan alam ya, bentuk-bentuk yang ada di permukaan bumi. Misalnya kalau kamu pergi ke puncak, ada pegunungan di sana, ada bukit, ada perkebunan. Nah, itu namanya morfologi. Atau kalau misalnya kamu pergi ke pantai. Nah, di sana kamu lihat apa? Ada pasir putih, ada pantai, ada dataran rendah. Nah, itu namanya morfologi. Contoh, Kota Bandung terletak di dataran tinggi. Ya kan, dingin kan kalau lagi ke Bandung. Sedangkan Kota Palembang di dataran rendah karena dekat pantai. Makanya di Palembang ada empek-empek karena kan dari hasil ikan mereka gitu. Kemudian ketika saya berlibur ke Bogor, terdapat air terjun yang sangat indah. Nah, itu namanya morfologi gitu. Paham ya? Kemudian interaksi dan interdependensi. Interaksi antara desa dan kota. Adanya hubungan timbal balik. Nah, kalau misalnya di sosiologi, hubungan timbal baliknya kan antara manusia dengan manusia. Tapi kalau di geografi, hubungan timbal baliknya itu antara desa dan kota, antar wilayah gitu. Gimana nih interaksi antara desa dan kota? Nah, di desa banyaknya kan padi, kayak gitu-gitu kan. Terus perkebunan dan lain sebagainya. Nah, di desa banyaknya bahan pokok. Sedangkan di kota banyaknya uang itu mengalirnya banyaknya di kota. Nah, berinteraksi deh. Kota membutuhkan bahan pangan. Akhirnya kota membeli bahan pangan dari desa. Desa menjualnya. Desa dapat uangnya. Nah, akhirnya ada interaksi antara wilayah desa dan wilayah kota gitu. Paham? Kemudian keterkaitan keruangan. Nah, ini adalah sebab akibat ya. Kerusakan lingkungan di wilayah hulu sungai menyebabkan banjir di hilir sungai tuh. Nah, karena ada banjir di wilayah hilir sungai menyebabkan tuh banjir di daerah pemukiman. Tuh, jadi saling terkait ya. Kalau misalnya hutannya sudah dibabat habis, akhirnya muncul deh banjir gitu. Karena di daerah puncak banyak perumahannya, akhirnya timbul banyak longsor seperti itu. Paham ya? Kemudian ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Contoh lain konsep keterkaitan keruangan adalah ketika kita meninjau fenomena polusi udara dan kabut asap yang terjadi di Malaysia dan Singapura. Belum tentu penyebabnya adalah pabrik dan kendaraan. Mungkin saja penyebabnya adalah kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan dan Sulawesi pada musim kemarau. Nah, ini kan ada keterkaitan keruangan ya. Kemudian pola. Pola itu apa bentuk pola pemukiman di sekitar tempat tinggal kita. Misalnya tuh polanya kalau perumahan di daerah dekat rel kereta api, biasanya dia memanjang mengikuti rel kereta api. Gak mungkin kan ada di tengah-tengah rel kereta api. Atau misalnya pemukiman di daerah Kapur, di daerah Gunung Kapur. Kapur itu kan menyerap air ya. Jadi kalau pemukiman di daerah Gunung Kapur itu susah dapat airnya. Sehingga masyarakatnya itu berpencar nyari air. Mana nih daerah yang banyak airnya. Nah, makanya kalau di daerah Gunung Kapur banyaknya pola pemukimannya itu adalah tersebar gitu. Nah, kemudian ada aglomerasi. Jadi kalau aglomerasi itu ada kata-kata pemusatan. Di mana pusat kegiatan bisnis di wilayah tempat tinggal Anda gitu.
Jadi kalau aglomerasi itu kecenderungan pengelompokan fenomena pada suatu wilayah. Contoh, pemusatan aktivitas ekonomi pada kawasan ekonomi industri yang dibangun oleh pemerintah maupun swasta. Misalnya nih, kalau kita mau ke Bekasi, nah itu kan ada yang namanya daerah bisnis ya. Dulu waktu ibu kuliah pernah tuh pergi ke daerah bisnis distrik, daerah bisnis. Di sana yang ibu lihat sepanjang jalan itu ada pabrik Indomie, ada pabrik Sanyo, ada pabrik apalagi tuh ya. Wah, banyak deh, LG. Itu semua pabrik semua tuh. Dari ujung jalan sampai terus ke sana itu isinya pabrik semua. Karena itu adalah kawasan industri. Dan di sana tuh nggak sehat lingkungannya. Karena kan banyak truk-truk besar datang begitu, dan ada apa ya, kayak pembuangannya kan, limbahnya. Nah, gitu. Itu namanya aglomerasi, pemusatan. Kemudian nilai kegunaan. Nah, wilayah itu digunakan untuk apa? Contoh, untuk pengaplikasian nilai kegunaan adalah daerah pantai yang lebih cocok sebagai tempat rekreasi dan berdagangan dibandingkan dengan daerah bertani. Tuh, jadi kalau daerah pantai cocoknya digunakan untuk rekreasi, perdagangan, dan tempat mencari ikan, ya kan? Kalau misalnya di dataran tinggi, kayak di Bandung, di puncak, cocoknya untuk tempat berkebun dan berladang dibandingkan dengan budidaya ikan tangkap gitu. Atau bisa juga digunakan untuk wisata. Selanjutnya, diferensiasi area. Jadi antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tuh berbeda. Ada karakteristik yang khas dari suatu wilayah. Contoh nih, adalah pada aspek mata pencaharian. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir umumnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan atau kru kapal. Sedangkan masyarakat di dataran rendah umumnya berprofesi sebagai petani. Jadi kalau diferensiasi area tuh perbedaan karakteristik dari suatu wilayah. Misalnya di wilayah gurun, wilayah gurun banyak pasirnya, tidak ada pepohonan hijau yang banyak. Kemudian di sana itu adanya pohon kaktus, adanya hewannya unta, ular, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya di daerah hutan, wah, pohon apaan aja ada. Kemudian banyak hewan-hewannya, sejuk, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah diferensiasi area. Nah, alhamdulillah telah selesai kita mempelajari konsep geografi. Nah, kita balik ke atas ya. Nah, tadi berarti materi yang kita sudah bahas, pengertian geografi, objek studi, ruang lingkup, dan konsep geografi. Prinsip pendekatan dan manfaat insya Allah akan Ibu jelaskan nanti ya, dengan video penjelasan juga. Kalau misalnya kamu belum paham tentang 4 materi yang sudah kita bahas, kamu ulang lagi ya videonya, biar makin paham ya. Kalau ada yang belum paham, bisa tanya langsung ke Ibu. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga Allah selalu mudahkan pembelajaran kita meskipun jarak jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.